Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Baik? Baik, alhamdulillah. Oke, mari kita langsung mulai saja ya pembelajaran kali ini. Ibu akan bagi papan tulisnya menjadi 2 bagian. Nah, teman-teman pasti tidak asing kan dengan kata garam. Teman-teman biasanya menggunakan garam untuk apa? Masak. Ya, bahan masak. Biasanya digunakan juga sebagai pengawatan ikan asin. Itu biar ikannya awet, makanya dikasih tambahan garam ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari hidrolisis garam. Teman-teman tahu nggak apa itu hidrolisis garam? Belum tahu? Nah, di sini kan ini berasal dari 2 kata, hidrolisis dan garam. Nah, hidrolisis sendiri ini terbentuk dari 2 kata, yaitu hidro dan lisis. Arti dari hidro apa? Siapa yang ada yang tahu nggak? Ya, betul. Arti dari hidro adalah air. Sedangkan lisis adalah penguraian. Jadi, hidrolisis garam sendiri itu memiliki pengertian, yaitu penguraian garam dalam air. Nah, ternyata teman-teman, garam itu memiliki beberapa sifat. Jadi, dia bisa bersifat asam, basa, dan netral. Nah, kali ini kita akan fokus untuk membahas garam yang bersifat asam. Nah, garam yang bersifat asam ini terbentuk dari asam kuat ditambah basa lemah. Nah, untuk contoh dari asam kuat sendiri, ada yang tahu nggak apa aja? Ya, HCl. Ada juga HBr, HI, ya H2SO4, dan lain sebagainya. Terus untuk yang basa lemah, contohnya adalah apa? Ada yang tahu nggak? Ya, betul sekali. NH4OH, MgOH2, CuOH2, AlOH3. Nah, jadi contoh dari garam yang bersifat asam itu ada beberapa ya teman-teman. Garam bersifat asam. Ada CuSO4, NH4Br, NH4Cl, NH4NO3. Nah, biasanya garam yang bersifat asam berarti memiliki pH di bawah 7. Emang iya Bu, emang iya itu sifatnya asam. Kita dapat melihat dari reaksinya ya teman-teman.
Semisal kita ambil contoh garam CuSO4. CuSO4. Nah, CuSO4 ini memiliki reaksi ionisasi CuSO4. Jangan lupa teman-teman menuliskan fasanya di samping, dan ini itu miring ya, tapi karena ibu menggunakan papan tulis jadi tidak bisa dimiringkan gitu. Aqueous menjadi, maaf, CuSO4 itu solid menjadi Cu2 plus aqueous plus SO4 min aqueous. Nah, karena pengertian hidrolisis garam adalah penguraian garam dalam air, jadi di sini yang dapat bereaksi dengan air siapa? Cu atau SO4? Yang dapat bereaksi adalah, ya benar, ya betul, CuSO4. Berarti CuSO4, maaf, berarti Cu2 plus aqueous plus H2O liquid menjadi CuOH2 solid plus H plus. Nah, teman-teman, ini reaksinya sudah setara apa belum? Belum. Di sini O-nya ada 1, sedangkan di sini ada 2. Berarti yang mana yang harus ditambahkan? Yang sebelah kiri. Oke, di sini tambahkan 2. Di sini hanya ada 4. Di sini baru ada berapa? Baru ada 2. Berarti ini dikali 2. Udah setara? Udah. Oke. Jadi karena Cu itu berasal dari CuOH2, yang termasuk apa CuOH2 di sini? Basa lemas. Oke. Berasal dari basa lemah sehingga dapat bereaksi dengan air. Sedangkan SO4 itu berasal dari asam kuat, yaitu H2SO4. Nah, H2SO4 ini tidak dapat bereaksi dengan air, sehingga hidrolisis garam CuSO4 itu adalah parsial atau sebagian, gitu ya. Karena yang bereaksi hanya Cu2+. Nah, teman-teman, kan tadi asam itu pH-nya di bawah 7. Benar gak sih? Garam yang bersifatnya asam itu pH-nya di bawah 7, kita bisa hitung menggunakan rumus ya teman-teman. Kita dapat menggunakan rumus H plus sama dengan akar KW per KB dikali M besar. Nah, keterangannya KW itu adalah tetapan kesetimbangan air. Tetapan kesetimbangan airnya yaitu 10⁻⁻14. Sedangkan KB itu adalah tetapan kesetimbangan basa. Dan M besar adalah konsentrasi garam. Setelah itu baru kita dapat mencari pH. Rumus pH adalah min log H plus. Jadi teman-teman dapat memperhatikan rumus ini ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari H plus dulu, baru kita bisa mencari pH. Oke, kita bisa langsung saja. Ibu punya contoh soal. Contoh soal.
diketahui larutan NH4Cl 0,4 m dan Kb NH4OH yaitu 10⁻⁵. Tentukan hidrolisis garamnya NH4Cl, ini reaksinya ya maksudnya. Dan yang B, tentukan pH-nya. Oke, karena di sini kita bisa mulai yang diketahui adalah NH4Cl yaitu memiliki konsentrasi 0,4 dan Kb-nya yaitu 10⁻⁵. Nah, soal yang pertama, tuliskan reaksi dari hidrolisis garam NH4Cl. NH4Cl itu reaksi ionisasinya, ini jangan lupa dituliskan fasanya ya. Itu NH4 plus aqueous plus Cl min aqueous. Ini reaksinya udah setara apa belum? Sudah ya. Selanjutnya, kan berarti yang dapat bereaksi dengan air itu adalah basa lemahnya atau asam kuatnya? Basa lemah. Di sini basa lemah adalah yang mana, NH4 atau Cl? Oke, yang NH4 ya. Berarti NH4 ini bereaksi dengan air. Bereaksi dengan H2O liquid menjadi NH4 OH aqueous plus H+. Ini reaksinya udah setara apa belum? NH4 di sini hanya 4, di sini 4, N-nya 1, H-nya ada 2. Udah setara ya. Nah, jadi reaksinya seperti ini dan terjadi hidrolisis garam parsial atau total? Hidrolisis garam parsial karena yang dapat bereaksi dengan air adalah NH4 yaitu dari basa lemah. Nah, teman-teman, jadi ketika NH4 bereaksi dengan air itu kan menghasilkan H+. Makanya kenapa hidrolisis garam asam ini bersifat asam, karena banyak H+-nya. OH-nya itu berkurang karena udah bereaksi dengan NH4, begitu ya. Oke, lanjut soal yang kedua, yang B. Tentukan pH-nya. Tadi rumus pH-nya adalah konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB kali M. KW-nya berapa? KW di sini adalah ketetapan, berarti 10⁻⁴. Dibagi KB-nya diketahui berapa? 10⁻⁵. Di sini M adalah konsentrasi garam. Konsentrasi garamnya berapa? 0,4 M. Nah, jadi kita langsung hitung saja. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang menjadi 10⁻⁹. Dikali 0,4 M bisa jadi sama dengan 4 kali 10⁻⁴. Jadi konsentrasi H+-nya ini 4 kali 10⁻⁻⁹ ditambah -1, -10.
Jadi konsentrasi H+ ini di akar 4 akar 2 jadi 2 kali 10 pangkat min 5. Oke, udah ketemu nih H+-nya. Sekarang lanjut mencari pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Berarti min log 2 kali 10 pangkat min 5. Berarti 5-nya bisa dipindah ke depan, berarti 5 min log 2. Coba dihitung bener gak pH ini, pH garam NH4Cl itu asam. 5 min log 2 berapa? 1,30. Nah, 1,30 itu termasuk asam atau basa nih atau netral? Asam ya, berarti bener ya. Berarti pH dari garam NH4Cl adalah asam. Gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Oke, jika belum, mungkin pelajaran sampai kali ini teman-teman tetap semangat ya semuanya. Tadi Ibu lihat udah pada aktif. Itu tolong dipertahankan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.